warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Ketemu lagi kasusnya di channel 3P para pencari petunjuk. Di sini sebelum saya menyampaikan judulnya, di sini saya mau bilang bahwa seperti kata Ali bin Abi Thalib, jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Betul. Karena kalau kita masih terpaku oleh tokoh yang ngomong, si A yang ngomong, si B yang ngomong, kita nggak akan menemukan kebenaran. Karena semuanya manusia juga. Sama semuanya manusia. Tapi karena punya nama ngetop, wow kayak ada anak Tuhan. Makanya di Quran ada orang yang memandang seseorang karena besarnya pengaruh orang itu, berarti dia sudah melakukan anak Tuhan. Tinggal kafi awal-awal itu. Kita ada di episode 25. Kita akan di sini membahas judulnya kenapa pandemi ini menggila. Nah, di sini saya lihat di keseharian ya pandemi yang sedang mengalami tahun ini lah 21 pertengahan sampai ya. Anehnya memang masalah pandemi di Indonesia ini belum selesai dan malah semakin rumit. Padahal sudah nurut protokol, sudah vaksin, sudah penutupan, sudah pemberhentian kegiatan masyarakat. Sudah hancur-hancuran sudah. Sampai kadang saya kasihan tuh lihat masyarakat kecil lalu mereka kalau buka ya sepi, kalau nggak buka ya. Padahal jual makanan harus habis dia modalnya hilang. Sedangkan anehnya di luar negeri, di Eropa sambil minum bir penuh stadion. No masker, karena nggak ada apa-apa. Tidak ada masker, tidak ada jarak dan lain-lain. Nah, ini kenapa cuma di Indonesia seperti ini? Nah, kita kira-kira akan membahas itu. Ini kira-kira seperti apa? Bahkan di Cina sendiri, tempat awalnya virus, itu sudah biasa. Ya maaf sih ya, ini dugaan saya ini permainan kekuasaan yang zolim ya. Dia harus punya program untuk memanfaatkan situasi ini. Yang itu sudah selesai, ternyata sudah selesai sebagai pandemi, sudah selesai. Kalau sudah sebagai penyakit memang masih ada, tapi sebagai pandemi sudah selesai. Kenapa diperpanjang? Ada proyek rahasia penguasa ya. Entah maksudnya apa, rakyatnya sendiri disuruh diam. Anehnya kita ini kan muslim terbesar di dunia, seharusnya punya kitab ya, punya kitab yang satu, wahyu dari Allah, nggak dipakai. Akhirnya kita kok malah paling parah, paling nggak tutup akal ini sudah ya. Jadi saya melihatnya itu seperti pada Al-Mu'minun itu surat ke-23 ayat 71 ya. Ketika kita hendak mencari suatu solusi, umat Islam yang ada, entah itu ormas, entah itu parpol, entah itu apapun, semuanya diam. Malah rakyat kecil yang langsung terkena dampaknya ngomong. Yang tokoh-tokoh yang dipuja-puja seperti anak Tuhan itu ngomong yang lain, yang kebanyakan ngomong. Ada satu dua yang ngomong yang benar, tapi mereka diberangus. Kenapa diberangus? Karena yang lain diam. Ya, yang lain diam. Akhirnya kecil kok yang ngomong sudah berangus saja, makin takut yang lain. Seandainya semuanya sepakat ya, tiap Jumat ada sekian ratus ribu masjid di Indonesia ngomong, ormas ngomong, tokoh ini ngomong, menyuarakan bahwa cara ini nggak benar, kita harus kembali ke Quran gitu. Sudah selesai. Nah, tapi lihat satu ketangkep, diam lainnya. Nah ini kan kalau maaf ya, ini kayaknya tanda-tanda kefasikan sebetulnya ya, karena apa sih tanda kefasikan itu? Punya dikasih Allah jadi orang bisa ngomong malah diem ya, kita tidak bergerak ya. Jadi kebenaran itu mereka menurut perasaan sendiri ya. Umat Islam ini terpecah-pecah mengikuti si A, si B, si C, si Z, gak pakai Quran, gak ada. Sekarang kan kita lihat seperti itu. Iya. Banyak orang terpecah-pecah, akhirnya saya milih tokoh ini yang saya percaya si A, saya percaya si B. Tapi tidak ada satupun ayo kembali ke Quran. Ayo kembali ke nggak ada. Betul. Saya ingatkan tokoh-tokoh itu ya Mbak Yao ya, sampai kita dikasih diangkat Allah jadi tokoh itu, jadi terkenal, punya jutaan itu ngomong gitu loh bareng-bareng. Kembali ke Quran, pelajari Quran itu, ayo bareng-bareng diomongkan gitu. Jadi saya bacakan dulu Al-Mu'minun 71 ini tadi. Oh iya. Ada dalam Al-Quran Al-Mu'minun 71 artinya seperti ini. Seandainya ya kebenaran mengikuti keinginan mereka, pasti tidak salah langit dan bumi. Ya, bayangkan. Dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberi peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
jika kebenaran mengikuti masing-masing tokoh, Iya. hancurlah langit dan Hancur. bumi dan seisinya. Umatnya yang awam ganggih saja sama tokohnya terkenal, entah karena apa terkenal, yang lucu atau apa, padahal nggak butuh ilmunya, nggak nyangkut langsung pada persoalan. Ini A, ini B, ini C. 2 bulan kemudian ngomongnya beda lagi. 1 bulan lagi ngomongnya beda lagi. Diikuti aja apa kata manusianya, ya yang disebut Dan ini manusianya. yang ngomong Quran. Ada, padahal Quran ngomong Quran, kamu jangan begitu. Bukan kita. Kita Iya. cuma menerjemahkan yang Tentang orang terkenal, bukan, kalau udah mati itu Fir'aun sama gelandangan sama posisinya. Sama. Di dunia ini beda. Fir'aun terkenal sampai 5.000 tahun, gelandangan mungkin seumur hidupnya nggak pernah dikenal orang. Tapi udah masuk kuburan, sama derajatnya sama. bangkai semuanya. Bangkai kita lihatnya, terus di alam barzakh mereka sama. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti itu. Terus kira-kira kita itu gimana seharusnya menghadapi pandemi ini? Pertama-tama ikuti Allah, karena virus pun makhluk Allah. Itu ada disebutkan dalam An-Nahl surat ke-16 ayat 112. Saya sendiri jarang mendengar ulama-ulama kita ngomong ini, jarang. Banyak balapan, ikut dokter sana, ikut tokoh sana. Lah kayak apa jadi ulama kalau ngomong gitu? Lah gunanya apa ulama? Ngomong Quran gitu loh. Ngomong Quran, ngomong ulama itu apa? Dokter itu, Allah, gini ya. Dua biu sudah itu loh. Saya bacakan dulu ya. Ini Ya, surat An-Nahl ayat 112. 112. Dan ini lagi-lagi yang ngomong Quran, bukan kita. Quran bukan kita ya. Kalau kita yang ngomong tambah rusak kabeh ya. Di sini artinya seperti ini. Dan Allah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman dan tentram. Rezekinya datang dan melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi ya ini penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan atau wabah mungkin. Wabah itu ketakutan Islam, macam-macam apa ketakutan yang mereka perbuat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ayat ini hari ini sudah terjadi. sudah terjadi. Nikmat Siapa yang kena? Allah dimanapun. Orang Indonesia yang muslimnya sepanjang sejarah terbesar, sebagai negara terbesar di kita sekarang. Sudah 200 juta lebih salah satu negara. Itu kita yang kena paling lama, paling parah. Kenapa gini? Allah mengingatkan. Hei ulama sing ngerti Quran, ngomong no Quran itu. Hei umat yang ngaku-ngaku agama Islam, bukaan Quran itu, pelajari. Kamu itu loh ingkar akan nikmat-nikmatku. Dulu waktu masih ada, baik kamu gangge sama yang bukan Quran, yang bukan ajaran dari Allah, dari Rasulnya. Kamu selalu ikuti tokoh ini, partai politik aja namanya Islam berpecah-pecah nggak karu-karuan. 20 tahun lebih kita nggak pernah bersatu. Ini palsu berarti kalau dalam pandangan Quran, terus gua biu ini sudah, gitu loh. Nah, jadi itu udah hukuman kecil terus ikuti. Sekarang bahkan dikasih bencana kayak gini ada loh, masjid tutup. Sebelumnya masjid jarak-jarak, ajaran mana ini? Makanya yang saya simpulkan takmirnya ya semua yang ada di masjid itu sudah, ini pandangan saya mungkin salah, sudah melakukan kemusyrikan. Kalau ibadah ritual sama Allah, tapi kalau kepingin tenang hidupnya bertuhan sama penguasa. Jadi kalau sholat doanya Allah, tapi sehari-hari mencari selain Allah. Kelihatannya loh, saya ini muslim, saya sholat terus, nggak pernah telat 5 waktu di masjid berjamaah begini. Iya kalau ibadah ritual. Ketika di sehari-hari ibadah kayak gini gimana? Berdoanya sama selain Allah, aja bertaatnya kepada selain Allah. Padahal Allah nggak pernah nyuruh kayak sholat sampai ditutup Jumatan. Ya Allah dosanya kayak apa nggak tahu. Kalau dugaan saya benar, dosanya luar biasa dipahami karena melawan Allah. Seperti yang kita bahas di episode Musyrik. kemarin kita bahas penyakit manusia itu adalah merasa sudah baik, merasa sudah taat, merasa sudah berpahala. Itu merasa itu menurut kita. Hawa nafsu dalam bahasa Quran. Ya, bukan menurut Allah. Allah punya hitungan sendiri. Jadi kita tidak boleh merasa, oh saya sudah taat, sudah sholat 5 waktu, berarti pahala saya sekian. Iya. Itu merasa menurut Anda sendiri. Kemudian, nah dalam situasi seperti ini,
kita itu tapi sangat berat menghadapi semuanya. Padahal makin berat karena yang kita sepakat ya mayoritas ini bukan mukmin ya, muslim ya. Muslim itu bisa fasik, bisa munafik. Tapi kalau mukmin hanya pada bertuhan pada Allah. Nah, kebanyakan kita tuh muslim, mukminnya dikit sekali. Ini gagalnya para ulama kita juga. Maaf ya, gagalnya ulama kita juga dalam memukminkan orang muslim. Jadi pokoknya muslim selesai, padahal belum selesai. Muslim itu masih harus jadi muslim itu masih sebatas mengakui saja, tapi perbuatannya, keyakinannya mungkin gelambiar, nggak karu-karuan gitu. Saya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi apapun ketentuannya, walaupun dia harus menyelekehkan dirinya, dia akan lurus pada yang di Quran itu kalau mukmin. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kenapa kita selalu terpaku pada tokoh, pada dokter A, dokter B, padahal dokter A, dokter B omongannya beda-beda. Jelas pasti ada yang salah atau semuanya salah. Satu salah, semuanya salah karena manusia. Mereka hanya dalam ilmu kesehatan lebih baik dari kita. Sebenarnya mereka sendiri pun bingung ini penyakit apa. Tapi karena mereka jadi tumpuan harapan masyarakat, mereka ngomong dengan teorinya yang belum terbukti. Faktanya apa? Semua salah. Padahal kalau balik ke Quran, saya yakin kalau kita bertakwa selesai. Ya namanya penyakit itu ada ya, penyakit itu ada. Tapi kalau pandemi yang ngawur-ngawur kayak gini selesai. Nah, yang kedua memang pemerintah, penguasa mungkin ada proyek lain. Dan kita ganggir. Itu kalau dalam surat apa saya lupa itu. Soro dunia, soro akhirat itu orang Islam. Islam ya bukan mukmin ya, orang Muslim itu soro. Di dunia dia dipaksa oleh kebohongan, menderita, waktu dia nanti di alam barzakh diusir lagi sama malaikat karena ya itu tadi gitu hanya dua sih ya. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa virus atau pandemi itu juga makhluk Allah sebenarnya. Itu cobaan dari Allah lah, cuman cobaan ini harus diselesaikan. Kedua, kesimpulan yang saya dapat adalah kita harusnya umat Islam kembali ke Al-Quran. Itu yang utama. Nah, itu yang utama. Kita lihat di semua platform yang ada, itu tidak ada yang bawa Quran. Yang satu harus pakai masker, yang satu ya diikuti kata-kata manusia. Dia kalau sholat aja Allah sebagainya, Allah Akbar sekali. Tapi kalau udah hidup di dunia, pakainya manusia tuh hanya dua itu. Taat sama perintah manusia yang jelas-jelas nggak salah. Padahal kalau apa yang cuma diomongkan tokoh atau pemerintah atau apapun itu sebenarnya biarkan jadi konsumsi publik. Nanti konsumsi publik itu biar cerdas sendiri mungkin. Iya, misalnya ada contoh ini, ada yang berpendapat yang satu kalau kita pakai masker terus berarti kita menghirup CO2 terus. Ya, itu berarti kita tambah turun. Silahkan itu disimpan untuk konsumsi pribadi. Yang percaya itu silahkan dilakukan. Ada yang percaya bahwa loh justru masker itu double menghindari virus. Silahkan juga, itu tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah di Indonesia ini kenapa kita tidak boleh berpendapat? Kenapa diringkus? Kan banyak kasus yang seperti itu. Iya, banyak hal-hal yang tentunya bisa diduga belum dibilang. Ini permainan ini. Dan itu kan kebebasan berpendapat juga. Permainan penguasa karena ada faktor tertentu. Ya, jadi kesimpulan utamanya kalau kita lihat kejadian semua ini ya, mungkin setiap orang punya mata untuk melihat, tapi tidak selalu setiap orang punya hati untuk memahami. Betul. Karena tiap pribadi punya kesempatan yang sama, nggak selalu ulama saja gitu. Ya, tiap orang punya kesempatan yang sama. Ini yang perlu ditekankan karena banyak orang dimanapun yang saya temui juga, gila dokter sekolahnya mahal. Terus kenapa loh dokter? Apa dia lebih hebat dari dokter di Eropa goblok-goblok kayak Piala Eropa? Ya, betul. Di Indonesia ini dokter banyak pendapat berbeda-beda. Mereka sama-sama nggak tahunya baru kok ini. Itu tadi setiap orang punya mata, tapi belum tentu setiap orang punya hati untuk memahami. Iya. Kalau mata itu bisa diatasi levelnya, mungkin pakai alat kayak kacamata atau pakai lensa bisa. Cuman kalau hati untuk memahami, apa ada alat yang bisa membantu? Hanya Quran. Kembali ke Al-Quran untuk umat Indonesia, kamu dipilih jadi pemimpin muslim di dunia. Benahi dulu negerimu agar jadi contoh yang lain. Kitanya malah ngikuti apa kata si itu, kita paling menderita sekarang. Memalukan sekali. Soro dunia, soro akhirat. Saya tuntut semua tokoh agama, ormas, parpol yang berani ngomong Islam, mana suara Anda? Mana Quranmu, mana? Beri kami, bimbing kami.
jangan kalah ikut-ikutan kayak bebek ya. Seperti binatang ternak gitu. Nah, sama kurang banyak ngomong binatang Di ternak. Al-Quran juga Itu. ada. Umat Islam itu mungkin Yang nama ya, besar apa masuk surga belum tentu. ya malah kita Hancur hampir seperti kita. binatang ternak ya. Ya, Dikata, iya. apa kata ini ya? Ya. Nggak pernah sembelih terakhir. Ya kira-kira segitu dulu lalu untuk perbincangan. Ya terus ini perlu juga saya ingatkan lagi ada hadis ya. Kalau kita lihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan, kekuatan. Kan kita kan kalau nggak punya kekuasaan sekarang ini, ya dengan suara, nggak usah pakai kekerasan. Itu loh semua khotib Jumat, ormas, parpol, tokoh-tokoh Islam ngomong sesuai dengan omongan Quran, nggak perlu bawa senjata, nggak perlu bawa anarkis segala macam, ngomong bareng-bareng. Ketidakadilan itu sangat banyak, ngomong ojo tahlilan toh apa toh, gak cukup bagus tapi gak cukup itu. Saatnya kita tuh ngomong sama kezaliman itu di Quran nggak ada. Jihad yang paling tinggi itu kan melawan kezaliman gitu loh. Seperti di episode kita yang lalu kita bahas tentang yang judulnya selemah-lemah iman. Iya. Jika tidak bisa berubah dengan tangan, berubahlah dengan lisan. Jika tidak bisa berubah dengan lisan, minimal hatinya menolak. Kalau hati sudah tidak menolak, sudah di bawahnya selemah-lemah iman. Itu jangan punya iman. Soro dunia, soro akhirat. Secara di dunia, secara akhirat. Ya, saya kira cukup. Ya, itu dulu. Silakan komen di kolom komentar kalau mau menanyakan sesuatu. Kita juga membuka diri, kita juga terima saran, terima kritik, mohon masukannya. Terima kasih, Mas ya. Ya, sama juga mohon maaf ya, kami juga berhasil Kita hanya menyuarakan banyak kebenaran. kesalahan ya, hanya nggak semuanya benar lah, Ya. tapi bisa jadikan Referensi. Ah. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.